Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai RNA bersama saya, Suparman. Yuk simak video ini sampai selesai. Generasi Smart, coba perhatikan gambar ini. RNA atau ribonucleic acid adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda. Tetapi dalam hal ini hanya cDNA yang dipolimerisasi. Oleh karena itu, pada umumnya RNA adalah berupa rantai tunggal, tetapi tidak berpilin seperti pada DNA. Rantai pada RNA juga pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. Tidak seperti DNA yang umumnya ditemukan di dalam inti sel. RNA banyak ditemukan di dalam ribosom atau sitoplasma. Keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur RNA merupakan suatu polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun 3 komponen sebagai berikut. Yang pertama, gula pentosanya adalah ribosa. Yang kedua, gula fosfatnya dan ribosanya akan membentuk namanya tulang punggung RNA. Dan yang ketiga, basa nitrogen dari basa purin dan basa pirin. Dalam hal ini, basa purin dan basa pirimidin. Basa purinnya dari RNA itu adalah adenin dengan guanin, sama dengan DNA. Sedangkan basa pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. Jadi itu membedakan, pada RNA adalah urasil, kalau pada DNA adalah timin. Fungsi RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel, akan tetapi beberapa pada jenis virus RNA bisa berperan seperti DNA sebagai informasi genetik. Kenapa demikian? Karena ada virus yang hanya memiliki RNA saja, makanya dia dikatakan transkripsi balik. Macam RNA dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, RNA genetik, yaitu RNA yang memiliki peran seperti DNA sebagai pembawa informasi genetik. RNA ini hanya terdapat pada beberapa jenis virus, karena virus hanya memiliki satu materi genetik saja. Kalau bukan DNA adalah RNA. Maka virus tidak memiliki DNA, maka penggantinya adalah RNA, yaitu RNA menjadi DNA dengan adanya transkripsi balik pada sintesis protein. Kemudian yang kedua, RNA non-genetik. RNA non-genetik ini RNA yang tidak berperan sebagai informasi genetik, tetapi hanya berperan dalam proses sintesis protein. Yang mana saja tipe RNA non-genetik? Ada 3 generasi Smart. Ada 3 macam RNA non-genetik sebagai berikut. Yang pertama, RNA duta. Ini biasa dikatakan juga messenger RNA atau mRNA. Apa fungsinya? Sebagai pembawa kode genetik. Makanya ya biasa dikatakan adalah kodon dari inti sel ke sitoplasma. Oleh sebab itu messenger RNA, RNA duta atau rantai kodon. Yang kedua, RNA pemindah. Beberapa buku menuliskan rRNA, maaf di sini adalah tRNA atau pRNA rantai pemindah. Di mana tRNA ini berfungsi sebagai penerjemah kodon dari mRNA atau messenger RNA yang diangkut oleh asam amino dari ribosom, dalam ini adalah sitoplasma, ke ribosom. Asam amino ini diangkut oleh transfer RNA dan ini merupakan bahan dasar sebagai pembentuk protein, membentuk rangkaian asam amino untuk membentuk polipeptida. Dan yang ketiga, RNA ribosom atau rRNA. Fungsi rRNA sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein yang bergerak satu arah di sepanjang rantai mRNA. Nah, perbedaan DNA dan RNA generasi Smart harus ketahui. Apa perbedaannya? Yang pertama, struktur dan gula. Struktur dan gula pada DNA itu adalah double helix dengan deoksiribosa. Sedangkan RNA apa? Rantai tunggal,
monohelix atau ribosa. Sekarang yang kedua, bagaimana kadarnya DNA? Kadar DNA itu adalah tetap, sedangkan kalau RNA itu adalah tidak tetap. Dan yang ketiga, basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA kita kenal ada dua, basa purin dan basa pirimidin. Basa purinnya adalah adenin dengan guanin, dan basa pirimidinnya adalah sitosin dengan timin. Sedangkan pada basa nitrogen RNA adalah basa purinnya adalah adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya adalah sitosin dan urasil. Jadi membedakan antara timin dengan urasil. Kemudian letaknya. Letak pada DNA itu adalah di nukleus, ada di mitokondria dan ada di kloroplas. Sedangkan pada RNA ada terletak pada ribosom, sitoplasma, dan ada nukleus, khususnya mRNA yang dihasilkan dari DNA template dari 35 menghasilkan mRNA ikatannya 53, yaitu pada nukleus. Dan yang terakhir adalah fungsinya. Apa fungsi dari DNA dan RNA? Pada umumnya fungsi DNA adalah pewarisan sifat dan sintesis protein. Sedangkan untuk RNA pada umumnya adalah sintesis protein terkait atau terkecuali pada RNA pada virus bisa menjadi pewarisan atau pembawa informasi genetik. Generasi SMART, kita sekarang masuk di contoh soal. Yang pertama, berikut ini adalah komponen penyusun nukleotida pada RNA yang membedakan dengan DNA. Oke, apakah gugus fosfat, gula deoksiribosa, atau dalam hal ini basa nitrogennya? Ingat kembali, dalam hal basa nitrogen yang membedakan antara DNA dan RNA khususnya pada basa pirimidinnya yaitu urasil. Jadi kalau pada RNA itu adalah urasil, sedangkan pada DNA itu adalah timin. Ingat, adik gua suka usil. Adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kalau pada DNA kita pakai konsep ini, generasi SMART. Adik gua suka timun. Adenin, guanin, sitosin, dengan timin. Itu terakhirnya dilihat. Kalau dia RNA berarti adik gua suka usil. Berarti usil itu adalah urasil. Kalau DNA konsepnya adalah ingat adik gua suka timun, berarti adalah timin. Ya, itu perbedaannya. Jadi yang benar adalah D, basa urasil. Yang kedua, generasi SMART, penerjemah kodon dan pengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Tadi sudah dibahas generasi SMART. Siapa yang menjadi penerjemah kodon? Berarti di sini adalah antikodon. Penerjemah dari asam-asam amino adalah tRNA atau biasa dikatakan antikodon yang mana mengangkut asam amino dari sitoplasma ke ribosom yang dibawa oleh messenger RNA yang dikatakan sebagai kodon. Jadi yang mengangkut asam amino dari mRNA dari nukleus ke sitoplasma akan diterjemahkan dan diangkut oleh asam amino yaitu adalah tRNA atau antikodon. Jadi jawabannya adalah B. Generasi SMART, soal yang ketiga. Apa fungsi DNA dan RNA yang tepat? Sekarang kita bahas yang mana menjadi fungsi DNA dan RNA yang tepat. A. Apakah DNA berhubungan erat dengan sintesis protein? Oke. RNA, penurunan sifat dan sintesis protein. Oke. Bisa dilihat generasi SMART. Jadi, salah satu fungsi DNA itu adalah berhubungan erat dengan penurunan sifat, pembawa informasi genetik, dan sintesis protein. Sedangkan pada RNA sangat berhubungan fungsinya dengan sintesis protein. Jadi di antara option antara A, B, C, D, dan E yang paling tepat yaitu adalah C. Cerdaski, berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Generasi SMART, kunci jawabannya adalah C. Luar biasa generasi SMART pada hari ini. Semoga membantu ya generasi SMART. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School. Generasi SMART berkarakter cerdaski.